Ini ada yang bertanya tentang bagaimana sih dua organisasi serikat pekerja bisa nggak melebur menjadi satu, Pak? Dan bagaimana prosesnya sebenarnya? Baik. Nah, ini kan banyak juga nih, seru juga nih. Peleburan ya. Peleburan. Dua organisasi serikat pekerja. Ini kita bicara di tingkat perusahaan ya. Jadi Jadi ada dua, ada bahkan mungkin ada tiga ya. Lebih dari satu lah. Ada di satu BUMN yang saya kenal itu mereka memiliki serikat pekerja, seingat saya ada 21, Pak. Waduh. 21 serikat pekerjanya. Saya nggak mau sebut namanya karena memang komitmen saya dan Pak Habib, Bapak Ibu semua, tidak menyebut nama, karena mereka nggak ngasih apapun ke KIR, jadi nggak ada ya. Jadi segala kasus kita sebut saja Mawar, ya kan? Nah di perusahaan Mawar tadi itu mereka punya 21 serikat pekerja, Pak. Sehingga kebayangkan kalau mereka melakukan aksi mogok kerja dan itu bersama-sama berkoalisi 21-nya, kebayang tuh spanduknya itu isinya 21 semua itu namanya. Jadi tuntutannya hapus, nggak ada di situ. Cuma nama logo-logo serikat pekerja semua ya. Itu ada gitu. Nah, apakah mereka boleh menjadi satu, melebur jadi satu organisasi? Boleh, nggak dilarang. Ya, prosedurnya tentu mengikuti ADART masing-masing ya. Apakah mereka membubarkan diri kedua-duanya kemudian mendirikan satu yang baru, atau terjadilah akuisisi misalkan yang satu bubar terus mereka masuk ke yang satu dan sebagainya, tergantung bagaimana teknisnya yang diatur di dalam ADART masing-masing serikat pekerja tersebut. Tapi secara hukum itu tidak dilarang. Ya, teknisnya lebih ke masalah administrasi. Boleh. Dan kalau ditanya apakah ada untung ruginya, sebenarnya untung ruginya memang bergantung pada situasi dan kondisi di perusahaan di sana. Ya. Secara bargaining power, dua organisasi serikat pekerja melebur menjadi satu, maka bargaining power-nya otomatis lebih kuat. Karyawan ada 200 misalnya. Yang 100 itu tidak ikut serikat. Yang 50 ikut serikat A, yang 50 serikat B. Kemudian serikat A dan serikat B bergabung menjadi satu, membubarkan diri serikat A dan B-nya, mendirikan satu serikat namanya serikat C. Sehingga jumlahnya menjadi 100 anggotanya. Nah, bargaining power-nya tentu bertambah kan? Betul. Tadinya hanya 50 orang, sekarang menjadi 100. Bargaining power menjadi bertambah ya. Itu manfaatnya. Jadi apa kira-kira potensi kekurangannya? Apabila pengelolaan serikat pekerjanya ini tidak benar, dikelola oleh para pemimpin atau pengurus yang kurang amanah, maka kelompok yang besar ini kita berbicara 100 orang kan Pak? Kebayang nggak kalau kita bicara 100.000 orang? Ya. Maka pengelolaan yang tidak amanah ini akan membawa serikat atau organisasi serikat pekerja ini menjadi ke arah kemunduran, keburukan, kehancuran, ya. Sehingga bukankah kita juga suka mendengar nih Pak Abi di luar sana di beberapa perusahaan yang super besar yang dikelola oleh badan usaha milik Konoha, ya. Badan usaha milik Konoha sana di luar sana. Banyak sekali serikat pekerja yang mayoritas yang besar, ya itu mereka cenderung memilih untuk berdiri di satu pihak. Jadi mereka justru membela segala bentuk atau menutupi bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum perusahaan. Dan itu terjadi. Saya suka mendengar, suka melihat, suka mendapatkan informasi tentang beberapa kasus-kasus di Konoha sana, di perusahaan milik Konoha. BUMK ya? BUMK berarti ya, bukan kalau BUMN kan di Indonesia tuh bagus-bagus. Kalau BUMK di sana itu memang ada tuh. Jadi ada karyawannya yang yang merasa yang tertindas dengan peraturan-peraturan dibuat oleh oknum-oknum perusahaan di sana, yang jelas-jelas melanggar perundangan seperti nggak dibayar lembur lah, tapi ditekan kerjanya harus gila-gilaan, target dan sebagainya. Pada saat dilaporkan ke serikat, jawabannya serikat yang ada di Konoha itu dia bilang, udahlah kamu bersyukur aja lah dapat kerja di sini, di luar masih banyak yang nggak kerja. Atau paling nggak, udah sabar aja dulu, udah gitu.
atau diproses tapi gantung aja terus, Ya. gitu kan. Sehingga karyawan-karyawan yang notabene mereka seharusnya mendapat perlindungan, bahkan mereka juga anggota serikat tersebut, dipotong uangnya untuk bayar COS, itu mereka tidak mendapatkan hak perlindungannya, ya. Dan mereka dibiarkan gitu, dipecah-pecah. Akhirnya ini kan jadi politik pecah belah nih kan. Sehingga mereka sengaja dibuat terpecah-pecah, sehingga mereka tidak bisa bersatu dan tidak kuat lagi. Nah, disitulah biasanya terus muncul kelompok-kelompok baru akhirnya Pak Abi. Maka muncullah kelompok-kelompok baru biasanya yang masih kecil nih, serikat-serikat kecil tapi tajam. Mereka berani, keras, bahkan lebih keras, bahkan seringkali disebut radikal, ya, militan, gitu ya. Tapi militansi seperti itu menurut saya memang diperlukan untuk menerobos dinding-dinding atau tembok-tembok kebobrokan, tembok-tembok kebusukan. Itu harus diterobos dengan militansi. Wajar kalau serikat-serikat yang kecil itu berdiri sebagai minoritas, kemudian mereka menjadi keras dan militan, itu sangat wajar menurut saya. Tapi itu hanya terjadi di Konoha ya. Nah itu tadi, sehingga ini bahasan tentang organisasi serikat pekerja ya. Jadi memang kalau menjadi semakin besar, dikelola oleh satu kekuatan, maka kita harus fokus kepada pemimpinnya, pengurusnya. Jangan sampai tumpul ya. Nah, jangan sampai tumpul nih, jangan sampai dia salah atau nggak amanah nih, jadi salah nih urusannya. Itu baru 100 orang, baru 100.000 orang. Bagaimana kalau sudah 10 juta, Pak? 10 juta atau udah 100 juta? Wah, ngeri itu urusannya. Demikian.